Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita masih bisa merasakan nikmatnya kehidupan. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, maka kita mari bersama manfaatkan akal, fikiran yang ada di dalam diri kita dan juga hati kita untuk senantiasa mengkaji, mengilmui ajaran dari Allah Ta'ala yang insya Allah akan dapat kita jadikan sebagai bekal kehidupan kita. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rahasia kemuliaan. Saudaraku yang berbahagia, dalam pembahasan kita tentang zalim atau kezaliman, bahwa bentuk-bentuk kezaliman ada 3 macam, yaitu yang pertama tindakan zalim kepada Allah Ta'ala, kemudian yang kedua tindakan zalim seorang hamba kepada selain Allah, yaitu makhluk dan orang-orang lain. Kemudian yang ketiga adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Saudaraku yang berbahagia, di dalam pembahasan zulmul abdi li ghairi min ibadillahi wal mahluqatih, yaitu bentuk kezaliman terhadap orang lain, bahwa tatkala seseorang menzalimi orang lain, maka dia harus meminta maaf dan harus mengembalikan hak-hak dari orang lain tersebut. Sebab kalau tidak, maka akan dituntut oleh Allah Ta'ala kelak di akhirat. Sampai-sampai seandainya hak tidak dikembalikan, maka kelak di akhirat dosa dari orang yang dizalimi akan dialihkan kepada orang yang menzalimi. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini justru kita akan membahas bagaimana sikap kita tatkala dizalimi oleh orang lain. Memang saudaraku yang berbahagia, di dalam Islam ada yang disebut dengan hak-hak azazi manusia, di mana kita wajib membela hak-hak azazi ini, yaitu hak beragama atau din. Maka tatkala agama kita diperlakukan tidak pada tempatnya, kita harus membelanya. Kemudian juga an-nafs atau jiwa. Kemudian yang ketiga adalah an-nasl, keturunan. Yang keempat kehormatan dan harta. Memang saudaraku yang berbahagia, karena itu adalah merupakan hak azazi kita. Tatkala hak azazi ini diserang oleh orang lain, maka kita harus membelanya. Bahkan di dalam Islam, tatkala 5 hal tadi direnggut oleh orang lain, maka kita harus membelanya, dan itu apabila kita mati di dalamnya karena membelanya, maka disebut mati kita sebagai jihad. Namun demikian saudaraku yang berbahagia, ada tindakan lain yang lebih baik tatkala kita dizalimi oleh orang lain, bahwa kita tidak menuntut terhadap perampasan hak kita dari orang lain, namun kita memberi maaf. Namun demikian, pemberian maaf kepada orang yang menzalimi kita bukan dilandasi oleh sikap-sikap kelemahan hati kita, namun justru itu adalah merupakan sebuah kemuliaan kita, bahwa kita mampu memberi maaf kepada orang lain. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, di dalam menafsirkan surat Ali Imran ayat
135. Ibnu Katsir tatkala menafsirkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang takwa adalah orang yang menginfakkan hartanya tatkala sempit maupun luas, dan dia mampu menahan marah, dan dia memaafkan kesalahan orang lain. Maka Ibnu Katsir mensitir hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, yang ini adalah merupakan rahasia kemuliaan materi yang akan kita bahas kali ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diungkap kembali oleh Ibnu Katsir pernah menyatakan bahwa man sarrahu ayyusrafa lahul bunyan wa turfa'a lahud darajat falyafu amman zalamahu wa yu'ti man haramahu wa yasil man qata'ahu. Barang siapa yang ingin dimuliakan tempat tinggalnya dan ingin diangkat derajatnya, maka dia senantiasa memberi maaf terhadap orang-orang yang sudah menzaliminya, dan juga dia memberi kepada orang yang tidak pernah memberinya. Dan yang ketiga, rahasia kemuliaan adalah dia menghubungi orang-orang yang telah memutus hubungan dengannya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kita di dalam hidup keseharian kita senantiasa diuji dengan bentuk-bentuk musibah, bentuk-bentuk perlakuan-perlakuan kezaliman dari orang lain. Maka saudaraku yang berbahagia, semua bentuk musibah yang menimpa kita adalah merupakan kafarat, merupakan penebus bagi dosa-dosa kita. Jika ujian, musibah dan perlakuan tidak adil dari orang lain mampu dihadapi dengan sikap yang sabar, saudaraku, maka akan dapat menghasilkan pahala yang besar. Memang sikap seperti ini sangatlah sulit bagi kita. Namun demikian, marilah kita bersama-sama berusaha untuk bisa melaksanakannya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jika musibah itu berasal dari ulah manusia yang zalim, seorang pencuri misalnya, maka orang yang dizalimi kelak pada hari kiamat berhak mendapatkan kebaikan dari orang yang zalim tersebut. Dan jika si zalim tidak memiliki kebaikan, maka keburukan orang yang dizalimi, orang yang dicuri itu akan dipindahkan kepada si zalim atau pencuri itu. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dan jika semasa masih sama-sama di dunia, orang yang dizalimi itu mendoakan kejelekan kepada orang yang menzaliminya. Jadi misalnya tadi orang yang tercuri hartanya mendoakan kejelekan terhadap orang yang mencuri itu, maka dengan doa tersebut ia telah mengambil bagian haknya, sehingga beban yang ditanggung oleh si pencuri atau yang berbuat zalim menjadi semakin ringan. Alasan inilah saudaraku yang berbahagia yang mendorong Nabi Muhammad SAW untuk memerintahkan kepada Siti Aisyah, istri Rasulullah, agar dia bersabar, tidak mendoakan kejelekan kepada orang yang telah mencuri barangnya. Karena kesabaran saudaraku yang berbahagia yang ditunjukkan oleh orang yang dizalimi berarti pula telah membantu meringankan beban si zalim itu. Ikhwah fiddin rahimakumullah, At-Tirmidzi mentakhrij sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Siti Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man da'a 'ala man zalamahu faqad intasara." Barang siapa yang mendoakan kejelekan kepada orang yang telah menzaliminya, maka ia telah membantunya. Ikhwah fiddin rahimakumullah, diriwayatkan oleh Laits bahwa dari Tolhah diceritakan seorang laki-laki telah menampar seseorang yang lainnya. Orang yang ditampar itu pun berkata, "Ya Allah, jika ia bermaksud menzalimiku,
maka cukupkanlah aku membalasnya dengan tamparannya juga. Kemudian ulama yang lain berkata, dengan kesabaran itu maka balasannya telah impas. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa doa merupakan balasan yang setimpal. Ikhwafiddin rahimakumullah, orang-orang salafus salih, yaitu para pendahulu kita yang mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, menyatakan seandainya umat manusia itu mendoakan kejelekan kepada pemimpin mereka, tentu doa itu merupakan hukuman bagi para pemimpin mereka itu akan segera dilaksanakan. Saudaraku, ungkapan orang salaf ini mengandung indikasi bahwa dosa kejelekan umat manusia kepada pemimpin-pemimpin mereka sebagai tuntutan atas hak mereka yang harus dipenuhi dari pihak yang dizalimi atau pihak-pihak lain, maka dengan otomatis hukuman atas pemimpin-pemimpin itu telah gugur. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, diriwayatkan dari Imam Ahmad, ia berkata, tidak disebut sabar orang yang mendoakan kejelekan kepada orang yang menzaliminya. Sedangkan dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izza. Allah tidak menambahkan ampunan kepada seorang hamba, melainkan hamba itu menjadi lebih mulia. Saudaraku, mendoakan atas orang yang berbuat zalim itu, jika didasari niat agar si zalim itu menjadi sadar, maka itu boleh-boleh saja, karena itu telah memenuhi tuntutan haknya dari si zalim. Tapi jika dalam doanya itu didasarkan rasa permusuhannya, maka itu jelas dilarang. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Ta'ala bahwa Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Ibnu Abbas berkata, Allah tidak menyukai seseorang yang mendoakan kejelekan kepada seseorang yang lain kecuali ia dalam posisi sebagai orang yang dizalimi. Allah telah memberikan keringanan untuk mendoakan kejelekan kepada orang yang telah menzaliminya dengan firman-Nya tadi, kecuali bagi orang-orang yang dianiaya. Tapi bagi orang yang bersabar, maka itu lebih baik. Saudaraku yang berbahagia, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab." Hendaklah kamu khawatir, hendaklah kamu takut terhadap doanya orang-orang yang dizalimi, karena antara orang yang dizalimi itu dengan Allah Ta'ala tidak ada hijab. Artinya doanya pasti dikabulkan. Namun demikian saudaraku yang berbahagia, dengan tadi kita mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita dizalimi orang lain, justru kita tidak mendoakan jelek kepada orang yang menzalimi kita, tapi justru kalau kita mengacu kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita ingin kemuliaan, man sarrahu ayyusrafa lahul bunyan, barang siapa yang menginginkan kemuliaan bagi tempat tinggalnya, wa turfa'a lahud darajat, dan dia ingin ditingkatkan derajat kemuliaannya, maka falyafu amman zalamahu, kita memaafkan terhadap orang-orang yang telah menzalimi kita. Kemudian wa yu'ti man haramahu, kita memberi terhadap orang-orang yang tidak pernah memberi apapun kepada kita. Kemudian yang ketiga, rahasia kemuliaan, yaitu wa yasil man qata'ahu, hendaklah kita menghubungi, menyambung kembali terhadap orang-orang yang telah memutus hubungan dengan kita, yang telah menzalimi kita. Saudaraku hamba-hamba Allah yang berbahagia, memang rasanya amat sulit, tapi memang tidak ada kemuliaan yang tidak disertai dengan pengorbanan.
Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bahkan ada di antara orang-orang arif, orang-orang yang bijaksana, justru malah menyayangi orang-orang yang telah berlaku zalim kepadanya dan mendoakan kepadanya agar dia menjadi baik. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, mestinya kita pernah mendengarkan riwayat bahwa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dalam sebuah majelisnya menyatakan, nanti melewati salah satu pintu masuk ini akan datang seseorang yang dijamin oleh Allah Ta'ala akan masuk surga. Maka jamaah yang sudah hadir di dalam majelis taklim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan siapakah yang akan melewati pintu itu. Tiada berapa lama masuklah seseorang yang tidak ada keistimewaan apapun dalam pandangan masyarakat. Dia orangnya sangat sederhana, dia orangnya biasa-biasa saja. Kemudian setelah majelis itu selesai, orang yang bersangkutan pun kembali. Orang-orang lain pada heran, gerangan apa yang menjadikan seseorang tadi dimasukkan ke jannah oleh Allah Ta'ala. Sehingga orang-orang pada bertanya-tanya, orang-orang menyelidiki amal-amal luar biasa, amal-amal soleh seperti apa yang telah dikerjakannya. Seseorang itu bisa masuk ke dalam jannah. Dalam riwayat lain, saudaraku, orang tersebut bernama Abu Dhamdham. Saking penasarannya orang-orang, dan setelah tidak memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka, setelah mereka menyelidiki, maka salah seorang dari mereka tidak sabar sehingga bertanya kepada yang bersangkutan, wahai saudaraku, gerangan apa yang engkau lakukan sehingga engkau dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang dijamin masuk ke dalam jannah? Saudaraku yang berbahagia, orang ini sendiri pun bingung karena dia juga biasa-biasa saja. Namun setelah dia merenung sejenak, dia pun menyatakan, saudaraku, barangkali amal inilah amal yang selalu aku lakukan setiap aku menjelang tidur. Barangkali itulah yang kelak akan membawaku ke dalam jannah. Kemudian orang lain tadi bertanya kepada si Abu Dhamdham ini, apa gerangan yang engkau kerjakan saudaraku menjelang setiap saat engkau mau tidur? Maka dijawablah olehnya bahwa setiap saat pada waktu saya akan tidur, saya senantiasa berdoa, ya Allah, ampunilah segala dosaku dan ampunilah semua dosa orang-orang yang telah menzalimiku. Saudaraku hamba-hamba Allah yang berbahagia, di dalam kehidupan keseharian kita amat sangat sering merasa diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Apakah itu berupa ucapan-ucapan, atau barangkali bagian kita direbut oleh orang lain, atau barangkali kita justru dicuri, dicegal, difitnah, kan kemudian diperlakukan secara tidak adil lainnya, ditahan, dihalang-halangi karir kita disalib secara tidak fair, diperlakukan dengan semena-mena. Namun demikian saudaraku yang berbahagia, seandainya kita menginginkan derajat kita menjadi orang yang mulia, maka marilah kita menjalankan resep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bukan kita mengumpat-umpat, bahkan kita mendoakan kejelekan baginya. Sebab sementara ini ada di antara kita yang menyatakan, sudahlah biar saja, Allah Ta'ala tidak tidur, Allah Ta'ala adil, nanti dia pasti akan dibalas kezalimannya oleh Allah Ta'ala, kita tidak usah menuntut. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, sikap yang sedemikian ini pun dari sudut pandang kemuliaan jiwa adalah salah. Artinya itu kita tidak mengikhlaskan, tidak ridho padahal yang diharapkan oleh agama kita, saudaraku yang berbahagia, bahwa kita ridho dan justru mendoakan agar orang-orang yang menzalimi kita memperoleh petunjuk dari Allah Ta'ala, dan dia akan memperoleh kebaikan-kebaikan dari Allah Ta'ala.
Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bahkan ketika mendapati mereka, orang-orang yang dizalimi itu misalnya dicuri atau dirampas hak-haknya, kemudian mereka dibujuk, mohonlah kepada Allah agar menimpakan kejelekan atas orang yang menzalimi itu, maka kita mestinya berdoa, ya Allah, jika yang mengambil itu adalah orang fakir, orang yang tidak punya, maka kayakanlah dia. Dan jika yang mengambil itu adalah seorang yang kaya, maka arahkanlah ia sesuai dengan kata hati kecilnya. Sebab saudaraku hamba Allah yang berbahagia, tidak ada orang yang tidak punya hati nurani. Bagaimanapun perbuatan zalim seseorang, hati nuraninya pasti menyatakan itu adalah salah. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, salafus soleh yang lain misalnya Ibrahim At-Taimi pernah berkata, sesungguhnya jika ada orang yang menzalimiku, maka aku akan menyayanginya. Kemudian ditanya, bagaimana bisa engkau menyayanginya padahal telah menzalimimu? Maka dia berkata, karena ia tidak tahu bagaimana perasaan marahnya yang harus ditanggung oleh orang-orang yang dizalimi. Seseorang telah menyiksa Ayub As-Suhta hingga ia harus menderita sakit yang tiada terkira. Dan ketika orang-orang memisahkan Ayub dengan orang itu, ia berkata, sesungguhnya kami sangat menyayangi orang yang telah menyiksaku itu. Sesungguhnya jika kami berpisah dengannya, berpisahlah juga dengan akhlaknya. Masya Allah, saudaraku yang berbahagia, para salafus soleh justru mereka terhadap orang-orang yang jahat, orang-orang yang menzaliminya, mereka menganggap itu sebagai sebuah ujian dari Allah Ta'ala, dan justru untuk meningkatkan derajat mereka. Kemudian saudaraku yang berbahagia, salafus soleh yang lain mengatakan, janganlah kezaliman orang yang menzalimimu itu engkau anggap sebagai beban berat, karena orang yang menzalimi itu sebenarnya ingin mencelakakanmu, namun malah memberimu dengan manfaat. Ketika ada orang berkata kepada para salafus soleh, si fulan itu membicarakan aibmu, si fulan itu menjelek-jelekanmu, maka jawaban mereka adalah, aku hanya marah kepada yang menyuruhnya. Mudah-mudahan Allah mengampunimu dan dirinya, mudah-mudahan Allah juga mengampuniku. Jawab mereka, siapakah yang menyuruh orang yang menjelek-jelekanmu itu? Maka jawabannya, saya hanya marah kepada yang menyuruhnya, yaitu syaitan laknatullah. Saudaraku hamba Allah yang dimuliakan, demikianlah kajian kita saat ini, yang mudah-mudahan bisa kita mengambil ibrah, bisa kita mengambil pelajaran darinya, dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa mencontoh sikap-sikap para salafus soleh, bisa melaksanakan nasihat Rasulullah SAW, sehingga di dalam kehidupan ini, baik di dunia maupun di akhirat, kita akan memperoleh derajat kemuliaan. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, dan mudah-mudahan apabila ada kesalahan dalam majelis kita ini, diampuni oleh Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.